Hai, pagi ini kita kedatangan tamu. Harus ke sana ya. Baik. Hai, pagi ini kita kedatangan tamu spesial dari Asgaf Hamsa dan partner. Ada Pak Yogi Sudrajat, partner pada Asgaf Hamsa dan partner. Terus ada Pak Heru, Kepala Perwakilan AHP di Surabaya. Lalu ada Dewi Santoso, SH MKN, yang juga alumni kita dan lawyer di Asgaf Hamsa dan Partners. Nah, hari ini kita mau podcast singkat saja, 5 pertanyaan dari saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan 5 pertanyaan dari AHP, baik dari Pak Yogi, Pak Heru maupun dari Kak Dewi. Kalian yang masih mahasiswa masih pantas memanggil Dewi dengan Kak Dewi. Baik, langsung saja saya kasih kesempatan pada AHP dulu nih. Ini seperti apa? Truth and dare, tapi kayaknya nggak begitu juga. Mudah-mudahan pertanyaan tidak sulit untuk saya. Kalau sulit ke saya nanti saya balas sulit juga ke AHP ya. Baik, silakan Pak Yogi, ada pertanyaan apa ke saya di mewakili Fakultas Hukum UNER yang bisa saya jawab, misalnya karena kita akan memulai kerjasama yang lebih erat lagi antara Fakultas Hukum UNER dengan AHP ke depannya. Silakan Pak Yogi. Selamat siang, terima kasih Pak Dekan, Pak Iban yang terhormat. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih buat undangan dan penerimaan yang baik dari Bapak dan rekan-rekan di UNER, FH UNER. Ini mungkin bukan kunjungan yang pertama, karena beberapa kali saya pribadi dan yang lain juga sering ada di sekitar sini dan di dalam kampus ini gitu ya. Tapi nggak pernah bosan lah ketemu Pak Dekan gitu. Nah sekarang bahkan dikasih kesempatan buat nanya. Nah, jadi itu lebih top gitu buat kita. Oke Pak, terima kasih. Mungkin saya coba melontarkan pertanyaan awal gitu ya. Mungkin teman-teman nanti juga boleh nanya. Jadi mungkin ini terkait dengan rencana dan proses yang kita sedang jalankan. Tadi seperti Pak Dekan sampaikan, kita sedang berproses dan segera ingin memiliki kerjasama antara Fakultas Hukum UNER dengan Asgaf Hamsa and Partners gitu ya. Karena hubungan antara dunia profesional dengan dunia akademik itu suatu hal yang tidak boleh tidak ada gitu ya. Nah kaitannya dengan hal itu, pertanyaan saya begini Pak, kalau mohon izin nih Pak, mau nanya. Mohon izin. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang jadi yang menjadi suatu, kalau boleh dibilang hal utama dari tujuan kalau produk nih yang jadi selling pointnya apa sih Pak dari FH UNER gitu ya, khususnya di dunia sekarang ini kan kita sama-sama tahu dunia pendidikan itu sudah sangat tersedia lah gitu ya, ketimbang zamannya kita Pak ya. Accessible ya. Accessible sekali, banyak sekali pilihan, metodologinya juga banyak sekali, ya. Sehingga apa yang membuat UNER, FH UNER khususnya gitu ya, sebagai salah satu pionir dunia pendidikan hukum di Indonesia itu menghadapi era saat ini gitu ya, yang Bapak juga sudah bisa lihat bahwa challenge-nya banyak gitu ya, persaingannya juga super ketat gitu ya. Apa yang bisa membedakan FH UNER dengan tempat pendidikan yang lain lah kira-kira gitu, khususnya di dunia hukum gitu Pak ya. Itu saya hitung 1 pertanyaan ya. Jadi kurang 4 lagi. Tapi itu pertanyaan susah. Susah jawabnya. Oke, terima kasih Pak Yogi. Jadi apa selling point kita? Apa kalau marketing itu bilangnya juga positioning kita ada di mana gitu. Nah, Fakultas Hukum UNER
sekarang ini sedang memposisikan diri di 3 isu besar. Kita tahu bahwa teknologi sekarang berkembang dengan sangat cepat, penggunaan teknologi di dunia hukum juga sudah banyak. Di saat yang sama energi menjadi isu besar, baik itu karena kelangkaannya maupun karena distribusinya dan lain-lain. Baik juga karena isu-isu climate change-nya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kemiskinan masih ada, akses terhadap keadilan juga masih masalah. Jadi kita fokus di 3 itu, Pak Yogi, menjawab pertanyaan Pak Yogi. Kita fokus di 3 koridor itu di Fakultas Hukum UNER ini, baik kurikulumnya, penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, yaitu pertama di Law and Technology. Jadi kita mau mengembangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan teknologi, AI, artificial intelligence, penggunaan AI dalam praktek hukum dan lain-lain. Terus yang kedua, energi baru terbarukan, isu-isu di dalamnya, phase out fossil fuel, terus bagaimana membuat regulasi supaya energi baru terbarukan ini menjadi buat investor itu profitable, tapi juga accessible bagi masyarakat. Jadi tidak mahal-mahal amat gitu. Selama ini kan isunya adalah fossil fuel masih lebih murah daripada energi baru terbarukan. Nah, koridor yang ketiga yaitu SDGs untuk menjawab tantangan-tantangan mengenai kemiskinan, poverty, gender equality, terus keadilan, justice dan lain-lain. Karena itu memang core kita. Jadi menjawab pertanyaan Pak Yogi, 3 itu yang menjadi pembeda kira-kira Fakultas Hukum Universitas Airlangga ke depan, atau paling tidak 5 tahun ke depan. Thank you Pak Dekan. Iya. Sekarang giliran saya berarti ya. Karena saya dikasih pertanyaan sulit, saya mau ngasih pertanyaan sulit buat Pak Yogi. Kita tahu Asegaf Hamsa dan partners law firm besar di Indonesia dalam 3 atau 4 tahun berturut-turut masuk sebagai best law firm hukum online maupun penghargaan lainnya di Asia dan dunia. Nah, ini untuk mahasiswa kita di Fakultas Hukum UNER, bisa nggak Pak Yogi kasih alasan kenapa mahasiswa itu misalnya harus atau sebaiknya memilih karir sebagai lawyer? Apa yang membuat lawyering itu berbeda dengan karir-karir lainnya? What make it different and interesting buat future generation of law students kita? Silakan Pak Yogi. Mudah-mudahan nggak terlalu susah. Thank you Pak. Saya coba jawab pertanyaan ini, kayaknya lebih sulit daripada ujian mau lulus nih. Skripsi ya. Skripsi saya lebih susah nih pertanyaannya. Mudah-mudahan ini nggak dilihat sama dosen-dosen saya. Oke, thank you Pak. Jadi ini benar-benar nggak mudah gitu jawabnya ya, karena yang nanya juga yang bertanya nih Pak Dekan ini juga sebenarnya bukan pengajar semata kan, Pak Dekan ini multi talent. Gitu. Jadi saya takut ada salah satu jawab salah gitu ya. Tapi intinya gini Pak, sebenarnya teman-teman mahasiswa gitu ya yang sedang menimba ilmu di kampus, khususnya di FH UNER, itu saya selalu bilang ke beberapa teman gitu ya, teman-teman yang lebih muda dari saya gitu ya, yang kebetulan lahirnya lebih belakangan dari saya, itu saya bilang memilih jurusan gitu ya, atau memilih suatu keilmuan yang berkaitan dengan hukum itu menurut saya salah satu pilihan yang cukup baik gitu, yang bahkan bukan cukup tapi sangat baik kalau menurut saya pribadi. Walaupun nih Pak, jujur saya dulu juga masuk hukum juga bingung sih sebenarnya gitu mau ngapain gitu ya, jujur nih itu. Tapi setelah menjalani dan kemudian menjalani profesi juga gitu ya, itu bisa terlihat dari kacamata pribadi saya secara terbatas gitu ya, bahwa
bidang hukum itu ada cakupannya itu ke dalam lingkup kehidupan yang spektrumnya lebar sekali gitu. Lawyering itu memang hanya salah satu bagian kecil lah kira-kira gitu. Saya mungkin mohon izin mau menjawab tapi agak belok sedikit. Yeah. Karena pertanyaan Pak Adekan adalah mengapa harus lawyering gitu. Yeah. Saya mau ngambil basisnya dulu. Basisnya adalah keilmuan hukum gitu. Keilmuan hukum itu seperti yang kita sama-sama tahu, spektrumnya itu luas sekali gitu. Opportunity untuk kita sebagai orang yang menimba ilmu hukum dan memiliki ilmu hukum itu bisa contribute ke dalam banyak aspek kehidupan yang sangat bermanfaat gitu. Okay. Apapun profesinya gitu. Kebetulan salah satunya memang lawyer gitu ya. Yang seakan-akan selalu diekspos gitu di TV gitu. Padahal belum tentu exposure itu tepat gitu. Tapi intinya saya mau kembali ke basis dulu bahwa teman-teman yang sudah mengambil atau kalau ada yang audiensnya itu baru mau berpikiran mengambil jurusan hukum itu menurut saya pilihan yang tepat sekali gitu ya, untuk masa depan dan masa kini juga. Mungkin kita sama-sama tahu bisa benchmarking ke jurisdiksi lain gitu ya. Hampir seluruh negara yang dikategorisasikan maju itu yang mengambil posisi-posisi penting pengambil keputusan di negara itu mostly adalah orang hukum, gitu ya. Jadi lah setidaknya gitu ya. Yeah. Bisa dicek, tapi memang begitu adanya. Yeah, gitu. betul. Karena memang kita cakupan keilmuan itu luas sekali gitu spektrumnya, sehingga itu titik yang bisa jadi konsiderasi yang penting untuk semangat ke depan untuk teman-teman yang sedang kuliah. Gitu. Nah. Pertanyaan Pak Iman yang saya boleh masuk, kenapa lawyering gitu ya? Saya sih pengennya jadi dosen, Pak. Oh, tukeran kita. Bisa nggak sekarang? jadi sebenarnya mungkin pertanyaan ini kalau ditanya yang paling tepat menjawab sebenarnya Dewi nih yang masih muda dan baru masuk. Oh ya, nanti dia dapat Dewi bagian. kita tanya gitu. Ya. Tapi intinya gini. Lawyering itu sebenarnya juga saya juga bilang ke teman-teman yang lain gitu sharing. Lawyering dalam konteks kita sebagai konsultan hukum, sebagai advokat, kalau kita rujukannya ke undang-undang advokat, itu memiliki metodologi kerja yang kurang lebih sama dengan profesi hukum yang lain kurang lebih lah. Apa kita bisa bilang? Ada in-house counsel di suatu perusahaan gitu ya. Atau juga bidang-bidang profesi hukum di lembaga dan kementerian misalnya. Kalau kita lihat secara umum sebenarnya adalah apa yang kita pelajari dan kita lakukan di dalam dunia kerja itu, mau lawyering mau tidak, itu sebenarnya mirip. Mirip kalau dari kacamata saya mirip. Apa yang bisa jadi mirip? Karena memang yang digunakan sebagai tools utama itu hanyalah analisa dan critical thinking. Selebihnya itu hanyalah kertas dan juga mulut gitu. Yeah. Benar nggak Pak ya? Yeah. Mungkin tenaga pengajar juga sama gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang punya banyak ketersinggungan yang kemiripan. Nah, lawyering kenapa? Lawyering itu sebenarnya bisa dibilang tuh kita punya akses kebetulan nih Pak ya, kebetulan kita memiliki akses lebih kepada exposure jenis permasalahan atau bidang hukum. Hanya itu yang membuat terlihat ada kelebihan apa yang kita punya gitu ya, untuk kita disebut sebagai lawyer. Jujur memang akses kita ke exposure jenis-jenis exposure bidang hukum, permasalahan hukum itu memang sangat terbuka gitu kalau di industri ini. Tapi bukan berarti kemudian mengecilkan profesi lain, misalnya hakim, akses yang sama, hakim, jaksa, polisi, tenaga pengajar itu juga masuk ke dalam kesempatan untuk mendapatkan akses exposure yang sama. Saya pikir sama gitu. Tapi memang kebetulan pilihan-pilihan ini nantinya akan yang tergantung dari ini masing-masing gitu ya, prioritas masing-masing, karena banyak yang bilang
kalau lawyering tidurnya kurang gitu. Betul itu. Katanya gitu ya. Stresnya banyak. Iya. Tekanannya juga. Betul. Katanya begitu, kurang tidur, banyak stres. Padahal kalau kita lihat Dewi di sini udah berapa tahun Dewi lawyering? 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Tambah gemuk kok, Pak. Oh gitu. Berat badannya nambah. Berarti kan kalau orang berat badan nambah itu kan senang gitu ya. Jadi lawyering itu menurut saya lebih kepada kita punya opportunity untuk exposure lebih aja kebetulan gitu ya. Dan industri itu kan industri hukum khususnya lawyering itu kan dari dulu seakan-akan tercipta sebagai pintu masuk akses dari exposure tadi itu, entah itu dari luar gitu ya, dari foreign company, dari law firm atau lawyer sejawat kita di luar negeri gitu ya. Terus kemudian lawyer itu kebetulan bukan selalu ya, hampir sering menjadi akses pintu masuk ke dalam suatu permasalahan hukum yang baru gitu ya, selain dengan kampus. Kalau saya boleh cerita, pengalaman saya 20 tahun yang itu belum ada aturannya, belum ada ini itunya. Persis. Tapi masalahnya ada. Dan itu tempat pertama orang datang. Persis. Kalau nggak lawyer itu kampus, akademisi. Dari saya zaman dulu 20 tahun berkarya itu selalu begitu gitu. Betul. Ada sesuatu baru atau lama tapi agak sulit untuk diambil kesimpulan, yang didatangi kalau nggak Pak Iman ya saya sebenarnya gitu. Makanya kita pernah bekerja sama kan Pak. Betul. Jadi memang kebetulan lawyer dan akademisi kampus itu memang selalu jadi pintu masuk awal gitu. Kalau ada permasalahan yang anti mainstream lah kalau anak zaman sekarang bilangnya gitu. Karena kalau yang mainstream itu ada semua di peraturan, ada semua di juklak atau apapun namanya dokumen, dan juga ada di kementerian yang terkait, otoritas. Di luar itu seringkali larinya ya ke lawyer dan akademisi. Itu sih sebenarnya yang bisa jadi gambaran umum aja gitu ya buat teman-teman, tanpa kemudian mempersempit pilihan-pilihan teman-teman untuk membantu dan kontribusi ke kehidupan sosial kita gitu di masyarakat gitu. Ini kita belum bicara salary-nya loh ya. Oh jangan Pak, jangan. Oh jangan itu. Jangan. Gak bisa di sini ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yogi. Nah, sekarang kita pindah ke Mas Heru nih. Saya manggil Mas Heru ya, boleh ya. Siap, Mas Heru, Pak Dekan. Kepala Kantor AHP di Surabaya. Dan beliau juga banyak di litigasi, gitu ya Mas Heru. Nah, pertanyaan saya nih, saya boleh bertanya dulu ya, habis itu silakan, Mas Heru boleh balik tanya ke saya. Apakah lawyering itu diperlukan passion? Harus ada passion nggak sih? Atau passion itu baru datang belakangan? Misalnya, udah coba dulu deh, siapa tahu cocok. Gitu anak sekarang kan gitu dia. Coba dulu deh, siapa tahu cocok. Nah, pertanyaan gitu Mas Heru. Silakan Mas Heru. Ya, makasih Pak Dekan kesempatannya. Apakah lawyering itu butuh passion? Itu ada beberapa ya. Karena kalau mungkin bisa balik lagi ke pertanyaan itu ya, kenapa ada beberapa orang ini menjadi lawyer, ada beberapa memang panggilan hati gitu ya, passion gitu. Kenapa? Karena mereka pada prinsipnya suka membantu orang, tidak suka ngelihat ada orang-orang yang mungkin quote unquote terzolimi dari sisi pihak lain kayak gitu, sehingga hal tersebut itu menimbulkan keinginan untuk membantu satu sama lain. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ketika orang udah belajar, udah tahu keilmuan di hukum gitu, sehingga dia menjadi salah satunya menjadi lawyering kayak gitu. Tapi bisa juga istilahnya kayak Witing Trisno jalanan saka kulino kayak gitu ya. Artinya apa itu? Anak zaman sekarang belum ngerti itu. Pendengar kita ini mahasiswa FHUNAI dari Sabang sampai Merauke. Meskipun sekolahnya di Fakultas Hukum yang di Jawa gitu, Jawa Timur. Nah, artinya apa itu? Artinya karena kebiasaan ya. Salah satunya mungkin nggak cuma di litigasi aja, mungkin di semua aspek gitu, termasuk juga mungkin di corporate lawyer. Karena biasanya ngulik, ada yang suka karena mungkin pada basicnya mempunyai julid,
ini salahnya di mana nih, ini kurang izinnya apa sih, sehingga dari situ timbul tuh passion untuk oke, ini ada mengulik-ulik kesalahan, dan kemudian kalau lawyer tidak hanya eh, menggali atau mencari kesalahan gitu, tetapi mitigasinya apa. Dan dari situ kemudian akan ada beberapa teman-teman itu timbul passion untuk menjadi lawyer gitu. Oh, jadi passion belakangan juga mungkin ya. Ada beberapa teman-teman seperti itu. Tapi balik lagi, biasanya ada yang dari awal memang passionnya sudah ada, atau yang kedua kita jalanin dulu aja deh. Oh kayak gitu. Kita jalanin dulu aja Siapa deh. tahu cocok. Siapa tahu cocok kayak Oke. gitu. Oke, terima kasih Mas Heru. Nah, ada pertanyaan nggak buat saya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya silakan. Ada Pak Dekan. Ini kalau kemarin-kemarin kan COVID gitu ya, pasti ada challenge-nya masing-masing. Ya. Nah, ini kan sudah kita menjalani mungkin 2 mau 3 tahun ini gitu. Dalam masa transisi ini dan kedepannya itu challenge-nya seperti apa sih? Dan dari UNER sendiri ini memberikan treatment atau pengajaran kepada mahasiswanya agar tetap asik, tetap ada keinginan terus untuk menggali ilmu lagi di Fakultas Hukum UNER. Itu Pak Dekan. Oke. Ini sulit lagi pertanyaannya. Ya. Aduh. Ya pertanyaannya mudah, jawabannya susah. Ya, waktu kita online itu tantangannya kita memastikan bahwa materi yang kita berikan sudah dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, dan mahasiswa kan kita ada istilahnya learning outcome. Jadi kita ada standar tertentu capaian belajar. Jadi capaian belajar itu ada ukurannya kan. Kita ukur pakai ukuran-ukuran tertentu yang kita punya. Nah, kita memastikan bahwa learning outcome itu tercapai. Itu yang susah. Karena tatap muka dengan mata, dengan ekspresi dan lainnya itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa mahasiswanya udah ngerti gitu. Nah, cara kita memastikan learning outcome akhirnya di assessment, dikasih tugas-tugas, dikasih karena tatap muka tidak juga bisa lama kan, orang bosan di depan layar itu. Paling lama 1 jam, padahal tatap muka di kelas itu biasanya 1,5 jam, 1 jam 45, 1 jam 45 menit. Nah, akhirnya kita kompensasikan ke tugas-tugas, terus soal-soal UAS juga soal-soal yang analytical. Jadi bukan soal yang dia bisa dapat jawabannya di copy paste di Google, di copy paste di buku, tempel, copy paste tempel gitu. Nah, itu caranya Mas Heru memastikan di waktu pandemi kemarin online. Nah, setelah transisi ini lebih susah lagi. Jadi tantangannya adalah membawa mahasiswa kembali ke kampus dan dosennya yang cuma mereka, mahasiswa ya. Yang mereka sudah biasa di rumah, misalnya kuliah pun nggak usah mandi nggak apa-apa, atau kuliah lagi sambil makan, minum dan lain-lain, atau main game gitu. Itu buat mahasiswa. Dosen juga begitu kan. Kalau dosen yang orang tua berarti dia harus mengurus anaknya yang juga sekolah online gitu dengan guru-gurunya. Nah, sekarang tantangannya adalah membawa mereka kembali. Tantangan itu bukan cuma psikologis tapi juga teknis, kayak mereka harus kos-kosan, harus cari lagi. Padahal persaingan juga kos-kosan semakin ketat karena katanya ini market dari pasar kos-kosan sekarang agak susah karena harga naik gitu. Harga ya mungkin karena macam-macam harga itu naik gitu. Sehingga itu tantangan sendiri. Buat dosen juga begitu, dosen yang biasanya mengajar di rumah kita ajak balik itu Tantangan. Ada tantangan tersendiri, tapi ya pelan-pelan kita coba deh. Coba dulu. Siapa tahu cocok. Oke. Nah, sekarang kita ke Dewi yang alumni kita juga, S1 dari Fakultas Hukum UNER tahun 2015 ya Dewi. Ya. Lulus tahun 2019. Terus MKN 2019 sampai 2021. Nah, oke. Dewi mau tanya dulu apa saya tanya dulu? Monggo Pak Iman. Oke. Tadi yang Pak Yogi sampaikan kan Dewi ini baru paling tidak 4 tahunan lawyering.
sehingga masih fresh. Nah, pertanyaan saya begini Dewi ini. Apa yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum yang menurut Dewi selama 4 tahun ini lawyering harusnya diajarkan? Apa? Susah. Awas salah jawab. Kita pengen tahu nih, karena Dewi adalah contoh perfect example, itu suitable example untuk pertanyaan ini gitu. Dia baru 4 tahun dan dia pasti menemukan, aduh, ini aku nggak diajarin dulu nih, ini harusnya diajarin di kampus, gitu kan. Tapi kalau lawyer-lawyer yang sudah lebih berpengalaman itu biasanya itu tidak jadi masalah lagi buat dia. Kayak Pak Yogi, Pak Heru, mungkin karena semua sudah sudah settle dan lain-lain. Atau karena pengalaman kerja juga bisa memecahkan masalah dengan lebih fleksibel. Tapi kalau bukan anak-anak ya. Young lawyer seperti Dewi ini pasti dia baru kan, dia ini harusnya diajarin nih, tapi kenapa nggak diajarin ya, gitu. Coba Dewi. Makasih Pak Iman, ini nggak kalah susahnya. Kalau saya nanti sengaja suruh balik kampus lagi. Ya, cuman kalau dari saya praktik beberapa tahun ini yang pasti sebenarnya terima kasih banyak. Kampus itu sangat banyak membantu. Kalau kita dalam dunia praktik sekarang, yang pasti basic semua itu kita berangkat dari kampus. Kampus itu mengajarkan semua basic keilmuan yang sangat penting dan sangat aplikatif di dunia lawyering. Jadi kalau banyak yang bilang semua saat sudah kerja semua yang diajarkan di kampus itu seakan dikembalikan ke dosennya. Itu menurut saya nggak sama sekali. Sebenarnya itu sangat berguna, bermanfaat untuk dunia kerja. Jadi sangat aplikatif menurut saya. Nah, cuman di dunia pekerjaan yang kita butuh adalah praktik, fleksibilitas, karena kasus hukum itu sangat kompleks gitu ya, sangat diverse juga. Nah, yang diberikan di kampus adalah semua basic materialsnya gitu Pak. Jadi semua secara keilmuan, teorinya kita diberikan. Namun di tataran praktik itu memang saya mendapatkan di dunia pekerjaan. Jadi contoh paling simpel adalah contract drafting misal Pak. Kita membedah BW itu sangat dalam sekali. Saya bisa bilang UNER tuh dari segi keilmuan teorinya sangat baik gitu ya. Jadi di tataran keilmuan itu sangat baik. Kita mengerti dasarnya, namun untuk mengaplikasikan ini di dunia pekerjaan itu kita benar-benar dapat secara hands-on practice di dunia pekerjaan. Mungkin berangkat dari situ pelajaran di kelas yang bisa mungkin ditambahkan adalah di tataran praktik. Jadi lebih ke arah practical skills setelah mendapatkan teorinya, lalu bagaimana mengimplementasikan teori ini ke dalam praktik langsung, semisal contract drafting yang membuat kasus, ada skenario kasus, lalu kita contract drafting misal, atau di dalam dunia litigasi kita belajar hukum acaranya begitu ya. Tapi praktik langsungnya ini yang mungkin masih jarang. Jadi kita hanya mendapat di tataran teori, namun belum di praktiknya. Nah ini makanya baik sekali ada kerjasama antara kampus dan dunia pekerjaan untuk menggabungkan, mensinkronkan dua ini ya Pak. Jadi dari segi teori kita mendapatkan, ada exposure dari dunia pekerjaan yang bisa memberikan kita exposure lebih dalam. Bagaimana sih apa yang sudah dipelajari di kampus untuk kita implementasikan. Gitu Pak Iman. Oke. Itu aja. Serius? Nah, itu terlalu memuji-muji kampus. Harusnya dijelekin dong. Harusnya yang jelek bilang jelek dong. Jangan dipuji-puji. Kalau udah bagus jangan dijek-jelek. Jangan Ya, iya apa yang Pak. mau dijelekan Pak? Oke, silakan Dewi tanya ke saya. Oke, mohon izin Pak. Aku sebelum Dewi nanya boleh nambahin sedikit Oh, nggak boleh. yang Silakan Dewi? Pak Yogi. Karena saya juga masih baru kan Pak. Pengalaman juga belum. Waduh. Itu merendah Baru 25 tahun. Gitu kan. Merendah untuk meroket ya. Masih 20 tahun. Pengalaman. Bukan umurnya. Ya, nambahin sedikit aja Pak. Kalau ini mumpung audiensnya itu kan teman-teman di kampus gitu ya, yang nanti mau berkarya gitu. Dimanapun teman-teman nanti berkarya gitu ya, mau jadi dosen, mau jadi in-house legal counsel, mau jadi lawyer, mau jadi pejabat negara gitu ya, pegawai negeri sipil apapun yang masih berkutat di bidang hukum. Tadi saya mau mencuplik sedikit yang Dewi bilang gitu ya, bahwa kampus itu memang
tempat yang paling baik untuk belajar memahami basic teori things gitu ya. Dan banyak orang termasuk saya sendiri gitu ya, itu seringkali melupakan basic norm gitu ya. Banyak orang dan teman-teman yang setelah terjun ke dunia kerja itu justru seperti kata Dewi tadi, basic teori keilmuan itu ditaruh di lemari itu Pak, bukunya Pak. Iya. Ditaruh di lemari, day one dia kerja, dia pakai template di kantornya masing-masing. Okay. Dia pakai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kantornya masing-masing. Dia menggunakan praktek-praktek yang dia alami di pekerjaan dia masing-masing. Buku-buku teori yang basic-basic ditaruh di lemari. Padahal itu justru yang paling penting sampai dengan 20 tahun saya kerja gitu. Betul. Nggak ada sesuatu yang mulai nggak dari dasar gitu. Betul. Iya. Jadi si basic teori itu memang kalau ibaratnya buku BW lecek-lecek ya wis ngono itu berarti gitu. Bukan sengaja dilecek-lecek, itu berarti sering dibuka gitu kan. Itu yang sering lupa Pak. Jujur saya pribadi juga sering lupa dulu. Sehingga banyak orang menyangka kebiasaan itu adalah yang paling benar. Iya. Kebiasaan praktek di tempat dia bekerja, di lapangan dia bekerja, di pengadilan tempat dia bersidang, itu adalah yang paling benar. Tanpa dia melakukan cross checking ke basic teori, tanpa dia melakukan cross checking ke peraturan basicnya apa. Dan itu seringkali teman-teman yang muda itu terlewat lah gitu. Karena itu tadi ada paradigma seakan-akan praktek kebiasaan yang benar. Itulah yang benar gitu. Padahal belum tentu gitu. Mungkin Pak Iman setuju gitu ya. Setuju sekali. Karena ya memang itulah sebenarnya fundamental things yang kita harus pakai buat kita jalan gitu ke depan gitu sebenarnya. Betul. Itu sih tambahannya gitu Pak. Mungkin buat pesan buat teman-teman di kampus gitu. Ya, Dewi, pertanyaan saya? Ya, enggak juga enggak apa-apa. Tapi tanya dong. Ya Pak, ya izin. Ini sudah cukup lama juga main-main ke kampus, sudah banyak yang berubah ya Pak ya. Di depan ada ruang mediasi, di sana tadi sempat kita ditunjukkan ada ruang praktik juga gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, beberapa tahun ini ada update baik dari segi program maupun fasilitas yang ini bisa mempersiapkan mahasiswa sekarang untuk masuk ke dunia lawyering. Saya lihat udah banyak advancement ya dari segi fasilitas juga. Ini yang pastinya membantu teman-teman di kampus ini disiapkan gitu ya, baik untuk dunia profesi, terutama juga untuk dunia lawyering. Apa yang kira-kira Pak Dekan beberapa tahun ini mungkin ada program-program baru yang mempersiapkan anak-anak yang masih di kampus ini untuk dunia kerja dan terutama lawyering Pak. Oke. Gak ada program barunya dulu. FHPS itu Pak. Ya. Jadi seperti yang tadi pertanyaan Pak Yogi. Jadi kita 3 koridor kan, Law and Technology, terus energi baru terbarukan dan SDGs. Untuk Law and Technology itu kalau program keterampilan keahlian mahasiswa tetap sama, ada hukum klinik di sini, terus ini ada UKBH dan lain-lain. Jadi mahasiswa dikasih kesempatan untuk PKL tidak hanya keluar, tapi juga ke dalam, di dalam sendiri. Jadi kalau mahasiswa yang mau pengen PKL di dalam sendiri bisa. Kita ada ALC, Airlangga Legal Center for untuk meningkatkan skill, development skill dari praktisi dan lain-lain. Jadi mereka bisa magang di situ mahasiswa, bisa juga magang di UKBH, bisa magang di internal kita sendiri ada banyak unit gitu. Jadi kalau mereka yang tidak punya kesempatan untuk magang di luar, di AHP misalnya harus ke Jakarta, dan memang beberapa mahasiswa kita sih magang sampai ke Los Angeles. Ada 3 orang yang hari ini magang di Kedutaan Besar RI di Los Angeles, di LA gitu. Tapi ada beberapa juga yang nggak mungkin melakukan itu kan, sehingga dia
kita sediakan tempat di sini untuk mereka magang. Terus ada ruang podcast ini juga operator kita Dian yang duduk di sana itu juga masih mahasiswa. Jadi dia dia yang mengatur jadwal, dia yang mengatur mengedit dan lain-lain. Dan rasanya itu juga skill tambahan. Misalnya Dian mau direkrut sama AHP nih misalnya. Udah AHP gak usah sibuk cari cari operator podcast dan membuat program. Jadi sudah kita ada mahasiswa yang dengan skill itu, selain dia punya skill hukum tentunya. Terus untuk mahasiswa juga kita dorong membuat aplikasi hukum. Seperti misalnya aplikasi untuk membantu untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi ada aplikasi lapor. Jadi kekerasan dalam rumah tangga misalnya terjadi, mahasiswa kita sekarang lagi mendevelop itu. Di lain itu juga sebenarnya kita sudah mendevelop namanya ALEC, Airlangga Legal Education Center. Jadi aplikasinya sudah bisa di-download pakai Android sementara ini. Yang pakai iPhone masih belum bisa. Segera. Dewi pakai iPhone ya? Android, Pak. Oh, Android. Di sini karena ini lembaga pendidikan, kita bebas mau ngomong apa aja. Produk-produk juga boleh disebut. Beda dengan podcast lainnya kan. Nah, ALEC itu rasanya adalah aplikasi pertama di Indonesia yang memberikan one stop service untuk pendidikan hukum. Jadi isinya itu bahkan ada UKBH ini, konsultasi di UKBH kita masukkan ke dalam ALEC. Jadi siapa yang mau konsultasi bisa, jadi seperti Halodoc gitu, konsultasi dengan dokter, dia juga bisa konsultasi dengan konsultan-konsultan kita di UKBH gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Terus untuk mahasiswa bisa mengakses jurnal-jurnal dan lain-lain dari ALEC-nya. Meskipun juga bisa akses dari library, tapi dari ALEC itu bisa. Nah, rasanya Fakultas Hukum di Indonesia yang punya aplikasi seperti itu baru UNER. Yang punya aplikasi namanya ALEC. Itu diambil dari bahasa selain singkatannya ALEC memang Airlangga Legal Education Center. ALEC itu artinya adik dalam bahasa Madura kan. Oh. Gitu. Jadi kita kan dekat nih dengan Madura. Hanya sepelemparan batu menyeberang jembatan ya. Jadi ALEC itu artinya adik dalam bahasa Madura. Jadi mahasiswa memegang handphonenya, beli buku juga gitu. Kita punya law bookstore. Jadi beli buku mereka nggak bisa sih datang ke law bookstore gitu. Tapi mereka juga bisa beli buku langsung, pesan buku dari ALEC itu. Tinggal pencet pesan gini, order, dapat dia bukunya gitu. Rasanya itu Dewi. Nanti saya ngomongnya kepanjangan lagi. Nah, kalau boleh saya balik lagi ke Pak. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast yang menyenangkan ini. Sebenarnya pengen lama tapi khawatir nanti Pak Yogi ada acara lainnya lagi. Nah, Pak Yogi, kita tahu Asgaf Hamsa and Partners ini terkenal dengan lawyering with integrity. Jadi di Indonesia tidak banyak law firm yang punya tagline seperti itu, dan tidak hanya tagline tapi juga terbukti gitu. Lawyering with integrity. Nah, ini mudah-mudahan nggak sulit pertanyaannya ya. Oke, kenapa AHP memilih untuk berada di jalur itu gitu? Lawyering with integrity. Silakan Pak Yogi. Thank you, Pak. Sulit pertanyaannya, sulit jawabannya juga. Oke. Karena ini adalah titipan pertanyaan untuk teman-teman yang di kampus ini Pak ya. Iya, mahasiswa yang generasi mendatang gitu mendatang. Ya. Betul. Saya mungkin boleh mudah-mudahan analogi atau jawaban saya ini mengena di pemikiran teman-teman gitu ya. Saya coba kaitkan dengan status mereka sebagai orang yang sedang menimba ilmu di kampus. Ya. Jawabannya singkat Pak. Kenapa AHP memilih berada di jalur lawyering with integrity gitu? Mungkin teman-teman udah paham dari pernyataannya Pak
Pak Dekan gitu ya, lawyer integrity itu apa maksudnya gitu. Intinya kita tidak menyogok, support, endorse anti corruption, anti bribery, selalu menghindari yang namanya conflict of interest dan segala macamnya gitu ya. Yang memang nggak banyak dan mungkin ya kita salah satu dari pionir yang melakukan itu di Indonesia gitu. Jawabannya singkat begini, Pak. Akan sangat sayang kalau kita capek-capek menimba ilmu di kampus selama 4 tahun, berarti 4 tahun itu berapa bulan? 12 kali 4 itu, Pak. Iya, itu. Ini malam ini diskusi antara orang hukum. Hukum. Kita nggak belajar hitung-hitungan kan? Kita nggak belajar hitung-hitungan. Gitu. 48. Ya. 48 bulan, gitu ya. Belajar di kampus, belajar hukum, belajar teori hukum, belajar praktek hukum, gitu ya. Itu sangat memakan waktu, juga memakan biaya. Betul. Effort orang tua kita, keluarga kita, tapi ujung-ujungnya begitu terjun ke dunia kerja, ilmunya nggak dipakai, hanya ngasih uang, gitu. As simple as that sih, Pak, pemikiran dasar. Jadi pemikiran dasar kita waktu itu adalah, ini saya pakai bahasa Jakarta ya. Ini diskusi di internal kita waktu itu. Lu lulusan fakultas apa? Hukum Bang, kita bilang. Belajar apa? Ilmu hukum. Yang dipelajari apa? Peraturan, teori. Terus buat apa nyogok? Kalau Anda udah belajar. Kalau Anda menyogok hakim misalnya, atau perangkat peradilan lah gitu, untuk kemudian dimaksudkan memenangkan perkara, berarti apa yang Anda lakukan di situ, ilmu yang sudah Anda terima dari Pak Iman, dari para dosen gitu yang sudah berpeluh-peluh memberikan ilmunya ke kita, ke teman-teman di kampus, tapi nggak dipakai ilmunya gitu. Sayang banget. Jadi kita mulai dari dasar pemikirannya sesimpel itu sebenarnya, Pak. Betul. Sesimpel itu. Itu satu. Kedua, hal-hal yang di luar integritas itu kita sangat meyakini itu akan mempengaruhi objektivitas kita dalam mengeluarkan produk profesionalitas kita. Sudah pasti itu. Karena without integrity, apapun yang kita keluarkan sudah pasti konflik dengan kenyataan saat sebenarnya. Betul. Again, itu kembali ke yang nomor 1 tadi. Jadi 1 dan 2 inilah yang kemudian menjadi dasar dari AHP. Ya ada lagi alasan-alasan lain gitu, Pak ya, yang sifatnya sosiologis, kemasyarakatan. Kita kan waktu itu berdiri 2001. 2001 kan zaman kemerdekaan dalam tanda kutip Reformasi Indonesia 98 gitu ya. Betul. Kemerdekaan di segala aspek kehidupan. Euforia gitu ya. Dan kita melihat memang ini saatnya nih untuk kita kemudian membuat satu bukan aliran sih ya, mungkin satu mazhab yang kita, karena kita bebas di saat itu mau pakai mazhab apa aja sih, terserah kita gitu ya. Ya kita kebetulan memilih mazhab yang itu dengan tujuan salah satunya ya memberdaya. Ini tujuan awang-awangnya adalah memberdayakan masyarakat di sekitar kita, klien-klien kita, keluarga kita, karyawan kita, lawyer-lawyer kita untuk kemudian menggunakan prinsip-prinsip hidup yang sama gitu. Dan ini selalu kita tekankan di semua teman-teman yang baru masuk AHP. Jadi kita selayaknya law firm atau perusahaan tuh, Pak, tiap ada new members, new recruits, itu kita ada induction. Nah, bobot induction itu bukan hanya gimana cara bekerja, tapi juga gimana kita uphold di integrity principle itu gitu. Karena kita emang zero tolerance. Jadi juga kita nggak mau teman-teman terjerumus lah gitu ya. Jadi kita di awal memang kita sudah memberikan induction bahwa
kita ini begini, kita harus melakukannya ini, tidak boleh itu, segala macam itu sudah kita berikan sejak awal. Sederhananya seperti itu, Pak, kira-kira gitu. Dan ini rasanya memang cocok dengan sesuai dengan fakultas hukum. Maksudnya hampir semua fakultas hukum kan begitu. Jadi buat apa kita capek-capek juga ngajar mahasiswa kita ilmu-ilmu dasar tentang keadilan, baik ilmu dasar maupun ilmu-ilmu yang tentang keadilan, tentang integritas. Mereka kan dapat etika profesi. Tapi kalau pada akhirnya juga mereka kita biarkan untuk melakukan itu gitu. Cocok. Nah, pertanyaan terakhir Pak Yogi ke saya. Oh, boleh Pak? Boleh. Waduh, saya tadi nunggu-nunggu. Ini kayaknya bertanya saya akan menusuk nih. Enggak. Tusukan terakhir. Kayak main bola ini tendangan terakhir. Oke. Enggak, Pak. Ini mungkin mesti terkait dengan teman-teman di kampus ya. Mahasiswa-mahasiswa gitu. Karena sejak tahun berapa ya? Mungkin ya 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir tuh saya punya kesempatan ketemu dengan teman-teman dari UNER, kunjungan gitu ya. Dari mahasiswa UNER, dari kampus lain juga. Itu adalah kesempatan dalam 10 tahun itu beberapa kali lah gitu ya. Dan selalu dalam kesempatan itu saya nanya Pak sama mereka gitu. Nanya sederhana aja sih gitu. Dari teman-teman ini di ruangan lah gitu ya. Yang mau jadi lawyer siapa? Angkat tangan. Gak ada Pak yang angkat tangan Pak. Oh gitu ya? Iya. Gak diangkat tangan malu Pak. Kayak dia malu. Tapi begitu ditanya, ada yang mau jadi diplomat. Wah yang angkat banyak Pak. Terus yang lain nggak ngangkat, saya tanya. Yang nggak ngangkat tangan, yang lain apa? Mau jadi jaksa Pak. Oke. Mau jadi hakim juga banyak tuh yang mau jadi hakim. Kayaknya pengaruh film Korea itu. Lebih keren jaksa sama hakim. Iya. Di film-film Korea itu gitu. Lebih keren jaksa sama hakim. Daripada lawyer. Lawyernya itu selalu sama orang jahat. Gitu itu film Korea itu. Aduh. Oke. Nah, gimana? Terus lanjut Pak Yogi. Jadi yang ingin saya tanya tuh kalau dari kacamata Pak Dekan nih gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi fokus dari FH UNER gitu khususnya gitu ya untuk membantu si teman-teman kita yang punya banyak masa depan, pilihan masa depan gitu ya, untuk kemudian membantu mereka itu memastikan bahwa dunia kerja yang ini itu harus dibekali dengan seperti ini, seperti Dewi lah tadi pertanyaannya. Kalau mau jadi ini pembekalannya harus seperti ini gitu ya. Atau kalau mau jadi lawyer apa pembekalannya gini. Apakah ada sesuatu yang sifatnya memang spesifik gitu ya, kayak lebih ke spesialisasi mungkin ya, spesialisasi lah gitu di dalam kampus. Karena gini, saya sih ngelihat trennya nih kalau di dunia saya gitu, dunia kita nih lawyering itu trennya tuh lebih ke spesialis gitu. Karena udah mulai di kamar-kamar, di kotak-kotak pada akhirnya, kotak-kotak sejak awal gitu. Jadi persaingan usaha, kepemilikan, terus merger acquisition gitu, perbankan, pertambangan gitu ya. Karena memang faktanya kan ilmu hukum terlalu luas, aspeknya, spektrumnya luas banget. Nggak mungkin satu orang lawyer atau satu law firm itu mengerjakan semua hal gitu. Nah, mengingat yang tadi mau jadi lawyer itu ngacung dikit gitu ya. Dan kita juga sebenarnya pingin juga kan terus-menerus kan kita berkembang ya Pak ya. AHP itu berkembang, setiap tahun juga ingin mendapatkan fresh blood gitu ya. Nah, itu dari kampus tuh seperti apa ya Pak ya untuk memberikan pembekalan bukan ke dunia kerja dalam artian mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan skillnya gitu ya, tapi juga memberikan gambaran-gambaran bahwa kalau jadi ini begini, jadi ini begini gitu. Jadi ada ini gitu Pak dari sisinya teman-teman di kampus gitu. Itu sih Pak. Nah, ini sulit pertanyaan dan sulit jawaban. Kayaknya bener ini tendangan terakhir. Iya, sebenarnya nggak tahu. Pak Yogi tadi di awal-awal sudah bilang juga. Jadi opportunity atau kesempatan dari mahasiswa Fakultas Hukum ini luas gitu. Nah, sekarang begitu kan memang keadaannya. Jadi kemungkinan dia
berkarir itu sudah tambah luas dibanding mungkin di zaman angkatan kita dulu, Pak Yogi. 90-an. Kita taunya cuma hakim, jaksa atau lawyer gitu. 3 itu aja. 3. Diplomat ada, tapi kita paham bahwa akses ke sana kecil sekali gitu. Begitu juga di kementerian-kementerian gitu. Ada, tapi biasanya kementerian cuma ambil 1, 2 gitu. Bank Indonesia atau perbankan pun begitu. Apalagi sektor-sektor real yang manufaktur gitu. Biasanya kalau dia cuma butuh 1, 2 legal kan. Nah, sehingga kita fokusnya di hakim, jaksa, pengacara gitu. Tapi sekarang pilihan mereka banyak banget, legal counsel, in-house, terus dan lain-lain. Itu mungkin yang membuat kita juga belum pernah riset sih. Ada berapa preferensi lulusan, tapi itu bagus. Input dari Pak Yogi. Itu membuat kita atau saya nanti juga akan membuat semacam riset gitu, pemetaan sebenarnya preferensi mahasiswa ke depan ini kemana sih dan kenapa mereka memilih itu tidak ini gitu. Bagus juga. Saya nggak bisa menjawab lebih detail lagi yang ya, tapi langkah-langkah untuk mempersiapkan mahasiswa di berbagai pilihan-pilihan hukum itu sudah kita kerjakan, diantaranya tentu kerjasama dengan AHP untuk mendekatkan mereka kepada lawyering dan law firm. Hal yang sama juga kita kerjakan dengan yang lainnya sih, dengan Kejaksaan RI, dengan Mahkamah Agung, dengan kepolisian, bahkan BNN dan lain-lain, perbankan, swasta juga begitu, asosiasi asuransi, asosiasi lain-lainnya. Ya gitu. Jawaban yang paling mungkin bisa saya berikan itu lebih karena sekarang mungkin pilihan mereka banyak. Pilihan mereka lebih luas daripada kita dulu. Dan lawyering itu mungkin dianggap pilihan, justru sekarang jadi pilihan berikutnya misalnya. Mungkin ya. Ya gitu tadi, karena tantangan, mereka tahu jam kerjanya berat gitu. Meskipun ya di profesi lain juga bukan berarti jam kerjanya tidak berat. Jam kerjanya berat, tantangannya keras gitu. Apalagi lawyer muda, dan kan lawyer muda associate ini biasanya memang harus ditempa dulu kan sebelum dia menjadi junior associate, terus senior, terus bisa sampai ke partner. Itu kan nggak gampang, ada tahap-tahapnya, dan rasanya memang itu harus dikenalkan lebih dekat lagi ke mahasiswa. Dunia itu ya, dunia itu, masing-masing profesi itu ya. Ya, kita bawa semakin dekat ke mahasiswa sehingga mereka punya gambaran yang lebih clear. Rasanya itu. Thank you, Pak. Terima kasih banyak Dewi, Mas Heru, terima kasih Pak Dekan, Pak Yogi. Nah, mahasiswa, teman-teman yang menyaksikan podcast ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran. FH UNER dan AHP akan kita sudah tanda tangan perjanjian kerjasama yang isinya tentang pemagangan ya Pak Yogi, tentang pendidikan, pelatihan di bidang hukum yang akan membantu mahasiswa mendekatkan mahasiswa kepada profesi hukum, terutama di lawyering. Rasanya itu. Terima kasih Pak Yogi sudah berkenan hadir di Fakultas Hukum, Mas Heru yang di Surabaya, dan Kak Dewi, atau kita biasanya panggil C Dewi. C Dewi. Kalau itu C Dewi, ini Koheru. Oke. Baik. Gitu aja, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belum bagi itu. Iya.